Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar secara virtual pada saat kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 5 dan 6, subtema 1, tema 5. Ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak menjelaskan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca, memahami tugas masing-masing di dalam kelas, dan yang ketiga, menuliskan pecahan sesuai gambar yang ada. Sebelum kita memulai langkah pembelajaran, ada kalanya Bapak mengingatkan pada diri Bapak sendiri dan buat kalian semua, kita sedang mengalami masa COVID-19 ini, maka kita harus sama-sama beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Yang pertama, wajib memakai masker dan jaga jarak. Dan yang kedua, sering bercuci tangan pakai sabun. 3, sedia hand sanitizer. Yang keempat, makan makanan yang bergizi seimbang. Terus yang selanjutnya, rajin berolahraga dengan istirahat yang cukup. Kemudian say hello, cukup mengatakan say hello tapi tidak berjabat tangan langsung. Dan ke yang selanjutnya, gunakan uang elektronik. Jadi jangan menggunakan uang secara langsung, baru memberikan langsung. Dan yang terakhir adalah setibanya di rumah langsung mandi agar semua kuman-kuman yang virus yang mungkin nempel di tubuh kita bisa langsung hilang atau mati ketika kita mandi. Selanjutnya, kalian di luar, mari kita coba bermain atau belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Yang pertama, lakukan sambil bermain tebak kata. Selanjutnya, buatlah 4 lingkaran di lapangan. Selanjutnya, gurumu akan membagikan kartu kata. Selanjutnya, letakkan kartu kata pada lingkaran. Selanjutnya, berdirilah di depan lingkaran. Kemudian ambil 1 kartu kata. Baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah, ayo sekarang kita coba membuat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan. Contohnya, Bapak kasih contoh. Nomor 1, pada saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Nah, coba sekarang buat kalimat yang di dalamnya ada kata mendung. Ya, betul. Sebelum terjadinya hujan, langit tampak menjadi mendung. Mau Bapak kasih tanda ya, garis bawahi kata mendungnya. Ya, selanjutnya kata apa lagi nih? Kata apa lagi nih? Ya, hujan, kata hujan. Budi belum bisa pulang sekolah karena masih hujan. Ya, kata hujannya Bapak garis bawah ya, berarti kita menggunakan kata belajar. Terus selanjutnya, panas. Bagaimana membuat kalimat yang di dalamnya ada kata panas? Saat cuaca menjadi panas, Lani dan Dito bermain di dalam rumah. Bapak garis bawah ya kata panasnya. Dan yang kelima, Bapak minta kalian membuat kalimat sendiri ya di buku tulis yang kemudian nanti difoto ya.
dan dikirimkan ke Bapak melalui Google Classroom. Oke, anak-anak? Ya. Selanjutnya, festival ragam anak-anak akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini, mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas buat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar. Selanjutnya kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan lebih tertib dan teratur. Selanjutnya kelompok Edo. Apa tugasnya kelompok Edo? Kelompoknya Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Selanjutnya, kelompok Dayu. Apa kelompok Dayu yang harus dipersiapkan? Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut tamu yang hadir. Nah, oleh anak-anak ya, itu tugasnya Dayu, kelompoknya Dayu. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau Bapak buat tabel, ini contohnya ada Benny, Udin, Dayu, Siti, dan Edo. Tugasnya Benny menerima tamu. Peralatan yang harus dipersiapkan apa? Buku dan tulis. Buat apa? Buat mencatat tamu yang datang. Udin menyusun meja dan kursi. Apa yang disiapkan? Meja dan kursinya. Yang ketiga Dayu. Dayu tarian daerah. Apa yang perlu dipersiapkan? Propertinya dan busana tarinya. Siti membuat daftar makanan. Apa yang perlu dipersiapkan? Buku dan alat tulis karena membuat daftar makanan. Edo, musik dan lagu. Apa yang perlu dipersiapkan? Alat musik dan tape recorder. Nah, ini contoh yang Bapak berikan pada saat ini. Nanti kalian coba tulis di buku kalian ya, dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak melalui Google Classroom. Ya. Nah, kenapa sih kita perlu bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai pekerjaan sesuatu? Nah, Bapak mau jelasin nih. Nah, kenapa harus beda-beda? Nah, karena perbedaan itu adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita menjadi bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Ya, coba kalau semuanya sama semua orang kaya semua, gak ada yang kita perlu kasih. Umpamanya kita miskin semua, kita susah juga mengandalkan. Siapa yang mau kita bisa andalkan? Jadi dengan perbedaan ini, ini adalah karunia dari Tuhan. Kita tidak perlu sombong terhadap ini, ya. Nah, coba contoh untuk dicicipi teman-teman sekelas. Nah, ini ada satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Benny, Edo, dan Udin. Masing-masing mendapat 1/3. Yang ketiga, satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4. Nah, pertanyaannya adalah
manakah yang lebih besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Mari kita coba telusuri sama-sama. Ya. Yang pertama, hari ini Udin membawa contoh 1 kue cucur dibagi 2. Nah, ini umpamanya kue cucur nih, yang bulat ini kemudian dibagi 2. Nah, yang sebelah kiri itu Siti, yang sebelah kanan itu Lani. Nah, masing-masing dapat 1/2, 1/2. Atau bagi 2 berarti setengah-setengah ya. Biasanya kita menyebutkan. Nah, setengah itu sama dengan 1/2 atau 1/2. Ya. Maka nilainya adalah 1 dari 2 bagian atau 1/2. Ya. Siti mendapat setengah, Lani mendapat setengah. Siti mendapat setengah bagian, Lani mendapat setengah bagian. Siti mendapat 1/2, Lani mendapat 1/2. Ya, maka 1/2 ini nilainya contoh dari 1 kue cucur dibagi 2. Maka nilai masing-masing untuk Siti dan Lani 1/2, 1/2 atau setengah bagian. Itu ya. Terus selanjutnya 1 kue cucur lainnya dibagi 3, yaitu Beni, Edo, dan Udin. Ini ada Beni, ini Edo, ini Udin. Ya, karena dibagi 3, maka masing-masing dapat 1/3 bagian. Nah, ini berarti kalau ditanya berapa Beni dapat bagiannya, dapat bagiannya 1/3 bagian. Udin dapat berapa? 1/3 bagian. Terus Edo dapat berapa? 1/3 bagian atau sama dengan 1/3 ya. Nah, Beni mendapat 1 dari 3 bagian atau kita sebut 1/3 bagian. Terus selanjutnya 1 lagi kue cucur dibagi 4. Nah, lingkarannya ini tadi di atas itu dibagi 4. Berarti 1 dari 4 bagian mendapat 1 teman Udin ya. Nah, ini contohnya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi masing-masing potongan yang dibagi 4 itu namanya 1/4 bagian atau 1/4 kita bilangnya ya. Nah, berarti teman-temannya Udin ada 4 orang, masing-masing mendapat 1/4 bagian. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini kue cucurnya ada yang tadi setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/4. Kira-kira menurut kalian mana nih yang nilainya lebih besar potongannya? 1/2 kah? 1/3 kah? Atau 1/4? Ya, jawabannya adalah kira yang mana? Ya, benar ya. Jawabannya adalah 1/2. Oke. Selanjutnya, sekarang coba tuliskan pecahan berikut ini sesuai gambar yang ada ya. Contohnya ini 1/2, 1/4, 3/6. Kenapa 1/2? Karena yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian. Berarti jawabannya 1/2. Terus sampingnya 1/4. Dari mana dapat 1/4? Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Berarti 1/4. Yang sampingnya 3/6. Dari mana dapat 3/6? Karena yang diarsir atau diwarnai itu ada 3 dari 6 bagian. Nah, coba sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini 1 utuh, tidak dipotong-potong. Berarti bilangan pecahannya adalah 1/1. Ya, sampingnya gimana? Sampingnya ini
tomatnya dibagi 2, berarti masing-masing berapa? Berarti masing-masing 1/2 bagian. Itu ya. Terus selanjutnya tomatnya dibagi 6, berarti masing-masing potongan itu bernilai berapa? 1/6 bagian. Ya, betul ya. Terus nomor 3, semangka utuh nih, berarti bilangan pecahnya berapa? Sama kayak nomor 2 tadi, 1/1. Ya, betul. Terus selanjutnya semangkanya dibagi 2, berarti masing-masing bagian merupakan atau senilai dengan pecahan berapa? Ya, karena pecahannya dibagi 2, berarti 1 dari 2 bagian ya, masing-masing pecahan. Nah, kalau ini dipotong 8, cuma yang diambil 2, berarti nilai pecahannya berapa? 2/8. Nah, ini apelnya 1 utuh, berarti nilainya berapa? Ya, 1/1. Kemudian apelnya dibagi 2, berarti masing-masing potongan itu senilai dengan berapa? Ya, 1/2. Dan yang terakhir, apelnya dibagi 4, berarti masing-masing potongan nilainya sama dengan berapa? Tiap potongan itu 1/4. Oke. Bapak rasa kalian sudah paham semua ya dari video pembelajaran ini. Semoga kalian bisa mengerti, memahami dari apa yang Bapak sampaikan. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Sampai ketemu lagi besok hari dalam pelajaran yang dengan tema yang lain. Bapak akhiri, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.